Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pada kesempatan ini kami tampilkan beberapa soal P3K dan juga soal CPNS Farmasi Penghulu Ahli Pertama. Mudah-mudahan bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua dan insyaallah dengan izin Allah lulus menjadi P3K ataupun CPNS. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Soal yang pertama. 1. Pernikahan berstatus sah jika antara lain ada walinya. Adapun orang yang sah menjadi wali pengantin wanita sebagai berikut kecuali A. Bapa pengantin pria, B. Bapa pengantin wanita, C. Saudara laki-laki seibu seayah, D. Adik laki-laki mempelai wanita, dan E. Kakek mempelai wanita. Jadi silahkan dipahami apa inti dari soal yang pertama. Yang ingin ditanyakan adalah yang bukan wali pengantin wanita, yaitu jawaban yang tepat A. Bapa pengantin pria. Maka ini bukan wali pengantin wanita. Soal yang kedua. Seseorang yang akan menikah menjadi wajib hukumnya apabila A. Senantiasa menjalankan ajaran agama yang dianutnya dengan sungguh-sungguh setelah menikah, B. Ingin membagi hasrat nafsunya, C. Tidak menyetujui adanya kezaliman yang terjadi di dirinya, D. Sudah cukup bekal zahir dan batin untuk melaksanakan pernikahan, dan I. Yang menikah belum mempunyai apapun. Inti dari soal yang kedua adalah menikah hukumnya wajib apabila jawaban yang tepat adalah D. Sudah cukup bekal zahir dan batin untuk melaksanakan pernikahan. Soal yang ketiga. Rasulullah merupakan tauladan bagi umat manusia, termasuk dalam urusan pernikahan. Beliau mengajarkan halal dan haram. Salah satu cara untuk menghalalkan yang haram adalah dengan menikah. Orang yang tidak boleh atau haram dinikahi disebut A. Mudarris, B. Muallim, C. Mahram, D. Muhsin, E. Muzakki. Orang yang haram dinikahi namanya adalah jawabannya C. Mahram. Orang yang haram dinikahi. Soal nomor 4. Seorang anak gubernur berhasrat untuk melaksanakan pernikahan. Di segi finansial, ia mampu untuk menghidupi calon pengantin wanita. Tetapi, ia masih dapat mengendalikan diri dari perbuatan zina, walaupun tidak segera menikah. Maka hukum menikah bagi anak gubernur tersebut adalah A. Mubah, B. Sunnah, C. Wajib, D. Haram, I. Makruh. Jawaban yang tepat adalah sunnah baginya menikah. Soal nomor 5. Apabila seseorang belum pantas untuk menikah,
perbekalan belum ada, maka hukum menikah baginya adalah A. Sunnah, B. Wajib, C. Makruh, D. Mubah. Belum pantas dan belum ada bekal, maka jawaban yang tepat adalah makruh baginya menikah. Soal nomor 6. Dalam agama Islam, menikah merupakan salah satu ibadat yang disukai oleh Allah sebab pernikahan dilaksanakan sepanjang usia dan sepanjang masa. Setiap perbuatan yang dilakukan oleh suami istri dalam sebuah pernikahan merupakan wujud dari ibadat dan mendapatkan pahala. Selain ibadah, pernikahan merupakan wujud dari sikap ta'awun atau kerjasama yang terjalin antara individu dalam pendirian lembaga keluarga serta sarana reproduksi. Nikah mut'ah adalah A. Perkawinan untuk masa selamanya, B. Perkawinan sampai tua, C. Perkawinan sampai mati, D. Perkawinan untuk masa yang ditentukan atau kawin kontrak. Maka silakan Bapak Ibu melihat inti dari pertanyaan ini, yaitu nikah mut'ah adalah jawaban yang tepat di perkawinan untuk masa yang ditentukan ataupun kawin kontrak. Untuk menghemat waktu, silakan Bapak Ibu membaca inti daripada pertanyaan yang ditanyakan. Biasanya ada di akhir daripada sebuah paragraf. Seperti ini, kalau kita baca dari yang pertama sampai reproduksi ini menghabiskan waktu berapa detik. Tapi kalau dilihat jeli, maka nikah mut'ah pengertiannya adalah langsung ke poin pertanyaan untuk menghemat waktu. Soal nomor 7. Menikah adalah salah satu sunnah Rasul yang bernilai pahala tinggi. Kewajiban nikah bagi umat muslim juga telah dijelaskan dalam Al-Quran serta Al-Hadis. Namun tentunya menikah juga tidak boleh dilakukan asal-asalan. Terdapat hal yang perlu diperhatikan demi terciptanya kebahagiaan kehidupan setelah menikah. Salah satunya perkara memilih jodoh. Seorang laki-laki yang hendak menikahi wanita sebaiknya mempertimbangkan 4 kriteria, yakni agama, nasab, kecantikan, dan harta. Berikut ini wanita yang tidak boleh dinikahi adalah A. Wanita musyrik, B. Wanita yang sudah selesai masa iddahnya, C. Wanita yang pernah ditalak 3 kemudian pernah nikah dengan orang lain, D. Wanita perawan. Wanita yang tidak boleh dinikahi adalah jawabannya A. Wanita musyrik. Soal ke-8. Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh. Menantu tidak boleh dinikahi karena jawabannya A. Ada hubungan perkawinan, B. Ada hubungan susuan, C. Hubungan sedarah, D. Teman. Menantu tidak boleh dinikahi karena jawaban yang tepat adalah A. Ada hubungan perkawinan. Soal nomor 9. Dalam Islam, ada masa iddah yang harus dilalui seorang istri ketika ditinggal wafat suaminya. Masa iddah diwajibkan pada semua wanita yang berpisah dari suaminya dengan sebab talak, khulu, gugat cerai, fasah, penggagalan akad pernikahan atau ditinggal mati. Dengan syarat sang suami telah melakukan hubungan suami istri dengannya atau telah diberikan kesempatan dan kemampuan yang cukup untuk melakukannya.
Istri yang suaminya meninggal dunia, maka iddahnya selama titik-titik dan setelah itu boleh menikah lagi. A. 4 bulan 10 hari. B. 3 bulan. C. Tidak mempunyai iddah. D. 7 bulan. Maka jawaban yang tepat adalah A. 4 bulan 10 hari. Wallahu a'lam bisawab. Di mana ada kesalahan-kesilapan, kami mohon dikoreksi di kolom komentar. Terima kasih sudah setia bergabung. Mudah-mudahan bermanfaat dan lulus insya-Allah dengan sebab belajar. Amin ya rabbal alamin, dan juga berdoa tentunya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.